عن الصلاة على الميت. قال الشيخ رحمه الله: وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها إلى آخر الدعاء، وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما إلى آخره، وبالجمع إن كانت أكثر من ذلك يقال اللهم اغفر لهم إلى آخره. أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام وقه برحمتك عذاب الجحيم. قال رحمه الله: وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها، أي تعدل الضمائر بما يناسب الميت في كل الدعاء من أوله إلى آخره. فإذا كانت امرأة يقال اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها واسع مدخلها إلى آخره. وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما إلى آخره، يثنى الضمير فيقال اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما واكرم نزلهما إلى آخره. وبالجمع إن كانت أكثر من ذلك يقال اللهم اغفر لهم إلى آخره. وإذا كانوا جمعا فيكون الضمير بما يناسب ذلك فيقال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إلى آخر الدعاء. وإذا كان المأموم يجهل هل الميت رجل أم امرأة قال اللهم اغفر له إلى آخره يعني الميت، وإن قال اللهم اغفر لها يعني الجنازة فلا بأس. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang salat jenazah. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan apabila jenazahnya adalah jenazah perempuan, maka ketika membaca doa mengatakan Allahumma ghfir laha, ya Allah ampunilah untuknya, sampai akhir doa. Dan apabila jenazahnya ada dua orang, maka doanya dengan membaca Allahumma ghfir lahuma sampai akhir doa, dan dengan jamak jika lebih dari dua dengan membaca Allahumma ghfir lahum sampai akhir doa. Dan apabila jenazahnya adalah anak kecil, maka diganti untuknya doa untuk ampunan dengan membaca Allahumma ij'alhu faratan wa dhukhran liwalidayhi wa syafi'an mujaba, Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma wa alhiqhu bi salihi salafil mu'minin waj'alhu fi kafalati Ibrahim alaihi salam wa qihi bi rahmatika adzabal jahim. Ya Allah, jadikanlah dia anak yang mendahului orang tuanya, tabungan kebaikan untuk keduanya, dan pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Ya Allah, beratkanlah timbangan kebaikan untuk keduanya, kedua orang tuanya, besarkanlah pahala kedua orang tuanya, dan susulkanlah ia dengan orang-orang terdahulu yang terbaik dari kaum mukminin, dan jadikanlah dia di bawah asuhan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan lindungilah dia dengan rahmatmu dari azab neraka. Berkata rahimahullah Syekh bin Baz rahimahullah, dan apabila jenazahnya adalah wanita, maka doa yang dibaca adalah Allahumma ghfir laha, yaitu kata ganti atau dhamir diganti sesuai dengan mayatnya di setiap doa dari awal sampai akhirnya. Maka apabila jenazahnya adalah wanita, maka doa yang dibaca Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Dan apabila jenazahnya dua orang, maka doa yang dibaca Allahumma ghfir lahuma sampai akhir doa dengan menggunakan dhamir untuk dua orang.
dengan membaca Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma sampai akhir doa. Dan dengan jamak apabila lebih dari 2 dengan membaca Allahumma ighfir lahum sampai akhir doa. Maka dengan domir jamak apabila lebih dari 2 orang dengan mengatakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum sampai akhir doa. Dan jika apabila makmum tidak mengetahui apakah jenazahnya perempuan atau laki-laki, maka cukup dengan membaca doa Allahumma ighfir lahu sampai akhir doa. Maksudnya adalah mayit, karena mayit adalah mudzakkar. Bisa juga dengan membaca Allahumma ighfir laha, dengan maksud kata ganti tersebut kembali kepada jenazah, dan jenazah adalah kata yang muannas, maka ini tidak mengapa. Dan apabila jenazahnya adalah anak kecil, maka doa yang dibaca adalah Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran liwalidayhi wa syafi'an mujaba. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma wa alhiqhu bi salihi salafil mu'minin wa ja'alhu fi kafalat Ibrahim alaihi salam wa qihi bi rahmatika adzabal jahim. Yang dimaksud dengan farad di sini adalah anak kecil yang mendahului kedua orang tuanya menuju negeri akhirat, agar anak tersebut menjadi pahala untuk kedua orang tuanya berdasarkan hadis sahabat Mughirah radhiyallahu anhu secara marfu'. Dalam hadis tersebut ada lafaz wasiqtu yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahmah, dan bayi yang gugur dalam kandungan maka disolati, didoakan kedua orang tuanya ampunan dan rahmat. Dan yang dimaksud dengan siq dalam hadis tersebut adalah bayi yang meninggal dalam perut ibunya sebelum ia sempurna. Dan anak kecil hukumnya sama dengan bayi yang gugur dalam kandungan. Doa yang dibaca adalah sama, yaitu mendoakan ampunan dan rahmat untuk kedua orang tuanya. Dan hikmah dari doa untuk kedua orang tuanya adalah karena kedua orang tuanya adalah sebab lahirnya anak tersebut di muka bumi. Maka ketika keduanya kehilangan anaknya, padahal tentu keduanya sangat menginginkan anak tersebut lanjut hidup, maka didoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Juga dalam bab ini ada beberapa athar dari sebagian sahabat dan para tabi'in, di antaranya dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, doakanlah untuk kedua orang tuanya agar dijadikan pahala dan kebaikan yang didahulukan. Juga dari Al-Hasan Basri rahimahullah, beliau mengatakan dalam doa untuk anak kecil, Allahumma ja'alhu lana faratan wa dhukhran wa ajra. Jadikanlah dia kebaikan dan tabungannya dan pahala yang disegerakan. قال رحمه الله: والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة. وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة ويكون وسطها حيال رأس الرجل، ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه. قال رحمه الله: والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، لما جاء في المسند عن أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقيل له: يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصلى عليها فقام وسطها، وفينا العلاء ابن زياد العدوي، فلما رأى اختلاف قيامه الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم.
قال فالتفت إلينا العلاء فقال احفظوا. وهذا يفعل مع الكبير والصغير، إن كان الميت رجلا يقف الإمام عند رأسه، وإن كان طفلا يقف عند رأسه، وإن كانت امرأة أو طفلة يقف عند وسطها. وعندما تصف الجنائز أيضا تصف على هذه الهيئة، بحيث يكون الإمام واقفا حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, dan sunnah yaitu imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan bagian tengah badan jenazah perempuan, dan jenazah laki-laki berada di depan imam langsung. Jika jenazahnya ada perempuan dan ada laki-laki, dan jenazah wanita setelah jenazah laki-laki yang itu lebih dekat kepada kiblat. Dan apabila bersama mereka ada jenazah anak-anak, maka jenazah anak kecil laki-laki didahulukan dari jenazah wanita. Kemudian setelahnya wanita, kemudian apabila ada jenazah anak kecil perempuan, maka setelah jenazah wanita dewasa. Juga kepala jenazah anak kecil sejajar dengan kepala jenazah lelaki dewasa. Juga bagian perut jenazah wanita sejajar dengan kepala jenazah laki-laki. Begitu pula jenazah anak perempuan, maka kepalanya sejajar dengan kepala jenazah wanita dewasa, dan bagian perutnya sejajar dengan kepala lelaki dewasa. Dan seluruh makmum berada di belakang imam, kecuali apabila ada seorang yang tidak mendapatkan tempat di belakang imam, maka dia boleh berdiri di sebelah kanan imam. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Syekh bin Baz dan yang disunnahkan adalah imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan bagian tengah atau bagian perut jenazah wanita. Ini sesuai dengan hadis yang tertera dalam kitab Musnad dari Abu Ghalib Al-Khayyat. Beliau mengatakan, aku menyaksikan sahabat Anas bin Malik mensalati jenazah seorang laki-laki, kemudian ia berdiri sejajar dengan kepalanya. Dan ketika jenazah laki-laki tersebut diangkat, didatangkan jenazah wanita dari Quraisy atau dari Ansar. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai Abu Hamzah, ini adalah jenazah Fulanah bintu Fulan. Maka solatilah ia, kemudian beliau pun mensolatinya dan berdiri di bagian tengah atau bagian sejajar dengan perut jenazah wanita tersebut. Dan ketika itu ada Ala bin Ziyad Al-Adawi, dan ketika Ala melihat perbedaan posisi berdirinya sahabat Anas antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan, beliau pun bertanya, ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah, apakah begini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mensalati jenazah laki-laki, ia berdiri seperti posisi berdirimu, dan juga ketika mensalati jenazah wanita, ia berdiri seperti posisi engkau berdiri? Sahabat Anas mengatakan iya. Maka Ala bin Ziyad Al-Adawi mengatakan, hafallah perbuatan Anas tersebut. Begitu pula bagi jenazah lelaki dewasa dan anak kecil, apabila jenazah tersebut adalah laki-laki dewasa, maka imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Begitu pula jenazah anak kecil laki-laki, maka imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Juga wanita dewasa dan anak kecil wanita, maka imam berdiri di sejajar dengan perut jenazah wanita tersebut. Dan apabila jenazah-jenazah disejajarkan atau disolati bersamaan, maka dibariskan dengan kondisi seperti ini, yaitu imam berdiri sejajar dengan kepala laki-laki dan perempuan. Apabila jenazahnya perempuan, sejajar dengan bagian perutnya. وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة. لو كان فيه رجل وامرأة، يكون الرجل هو الذي يلي الإمام، والمرأة تكون هي الأبعد،
عنه لشرف الذكورية وكونه مفضلا عليها. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan jenazah laki-laki yaitu berada setelah atau di depan imam langsung apabila jenazahnya ada laki-laki dan ada perempuan. Adapun jenazah wanita maka ditaruh setelah jenazah laki-laki. Maka apabila imam mensolati jenazah laki-laki dan perempuan secara bersamaan, maka yang berada langsung di depan imam adalah jenazah laki-laki dan jenazah wanita diletakkan lebih jauh, karena tentu laki-laki lebih diutamakan daripada wanita. Dari Nafi', dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya beliau pernah mensolati 9 jenazah secara langsung dan meletakkan jenazah laki-laki berada langsung di depan imam dan jenazah wanita setelahnya diletakkan secara berjejer. وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة لما رواه النسائي عن عمار مولى بن هاشم قال شهدت جنازة امرأة وصبي فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلي عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتم عن ذلك فقالوا السنة. Dan apabila bersama jenazah tersebut ada jenazah anak-anak kecil, maka anak kecil laki-laki didahulukan daripada jenazah wanita dewasa, kemudian jenazah wanita dewasa, kemudian jenazah anak kecil dari anak perempuan yang masih kecil. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Ammar Maula Bani Hashim, beliau mengatakan, aku menyaksikan disalatkannya jenazah seorang wanita dan anak kecil, maka jenazah anak kecil laki-laki lebih didahulukan atau ditaruh di depan imam, kemudian jenazah wanita setelahnya, kemudian keduanya disalatkan secara bersamaan. Dan di rombongan tersebut, di jamaah tersebut ada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Ibnu Abbas, Abu Qatadah, Abu Hurairah, dan aku pun bertanya kepada mereka semua tentang hal tersebut, dan mereka semua mengatakan bahwasanya ini adalah sunnah. ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة ويكون وسطها حيال رأس الرجل، فالطفل يوضع كالرجل والطفلة توضع كالمرأة كما تقدم بيانه. ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه. وفي حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي قال ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر 4، ومن لم يجد مكانا في الصفوف صلى عن يمين الإمام. Kemudian kepala anak laki-laki sejajar dengan kepala lelaki dewasa. Juga bagian tengah wanita dewasa sejajar dengan kepala lelaki dewasa. Demikian juga anak perempuan, maka kepalanya sejajar dengan kepala wanita dewasa dan bagian perutnya sejajar dengan kepala jenazah laki-laki. Maka anak kecil ditaruh seperti lelaki dewasa, anak kecil laki-laki sejajar dengan lelaki dewasa, dan anak kecil perempuan sejajar dengan wanita dewasa sebagaimana telah kita jelaskan. Juga semua makmum berdiri di belakang imam, kecuali apabila ada seorang yang tidak menemukan tempat di belakang imam, maka ia boleh berdiri di samping kanan imam. Dalam hadis salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Najasyi disebutkan, kemudian beliau maju dan seluruh sahabat berdiri di belakang beliau dan beliau bertakbir 4 kali. Adapun orang yang tidak menemukan tempat di saf-saf yang ada, maka ia boleh salat di sebelah kanan imam.
ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن ينفعنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا بمنه وكرمه. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga kita selalu dimudahkan untuk melakukan kebaikan dan mempelajari ilmu agama. Kita buka sesi tanya